Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Arini sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai gitu ya. Di sini saya sudah berada di tempat Anggil Terusan gitu bersama dengan pengusaha terbaik, yaitu nama tokonya adalah Arini Aulia. Sebelumnya silahkan memperkenalkan diri pada kamera, Mbak. Baik, perkenalkan, nama saya Arina Aulia Rahma. Saya owner dari toko Arini. Ya, saya juga sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Puroto ini. Di sini saya akan mewawancarai Mbak terkait usaha toko Arini. Salam kenal Mbak ya. Salam kenal juga Mbak. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di samping saya adalah owner dari toko Arini yang cukup berhasil gitu ya di daerah Anggil Terusan. Saya ingin bertanya, sejak kapan Mbak memulai usaha ini? Baik, saya memulai usaha ini di umur saya yang 10 tahun. Kemudian itu hanya iseng, saya hanya berjualan es dan cemilan ringan gitu Mbak. Iring berjalannya waktu yang usaha saya awal mulanya cemilan dan es-esan Mbak meningkat menjadi penjual sembako dan kebutuhan warga sekitar. Berarti Mbaknya lumayan muda gitu ya untuk menjalankan usaha dikarenakan umur 10 tahun. Oke, kemudian Mbak, apakah Mbak Arini ini bekerja sama dengan teman atau saudara seperti itu? Kebetulan saya dibantu sama kedua orang tua saya Mbak dalam menjalankan usaha ini. Oke. Kemudian kenapa Mbak lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? Karena kan yang awal mula ini kan ini cuma hobi Mbak sama iseng-iseng saya. Terus ini usaha ini menurut saya tuh gampang, tidak terlalu sulit bagi saya jalankan karena sudah termasuk dalam hobi saya gitu Mbak, jadi gampang Gitu. Kemudian nih, berapa sih modal memulai usaha Mbak ini, dan modal dari mana mendapatkan modal tersebut? Oke. Modal usaha saya yang pertama itu 300.000 Mbak. Dan modalnya itu dimodali sama orang tua saya. Apakah ada modal dari luar? Tidak ada Mbak, dari orang tersebut. Kemudian langkah apa saja yang digunakan Mbak untuk menarik pelanggan? Kebetulan di daerah saya itu sangat terpencil Mbak, jauh dari pusat perbelanjaan, dan sehingga saya tuh mempunyai ide untuk membuka usaha di tempat saya Mbak. Karena kan untuk memenuhi kebutuhan para warga sekitar. Terus warga sekitar pun merespon dengan baik Mbak, jadi mereka menarik juga untuk membeli barang yang dibutuhkan. Iya benar. Jadi untuk memudahkan para warga Anggil gitu ya, untuk membeli apa yang dibutuhkannya. Iya benar, karena dekat juga Mbak. Jadi dari pukul berapa usaha Mbak buka sampai tutupnya? Kebetulan kami dari jam 9 pagi dan tutupnya juga sampai jam 9 malam. Berarti sehari semalam gitu ya Mbak? Iya benar Mbak. Oke, lalu ada berapa pegawai yang bekerja di toko Mbak? Kalau pegawai tuh saya sendiri sih Mbak ya, tapi dibantu dengan kedua orang tua saya. Jadi cuma dibantu oleh orang tua dan sendiri gitu ya? Iya benar. Tidak ada pegawai? Tidak ada. Oke, selanjutnya Mbak, apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus? Sementara ini Mbak, saya belum ada merekrut pegawai karena kan usaha saya ini masih berproses dan saya masih bisa sendiri, kan ada yang jalan usaha dengan orang tua juga gitu. Bener Mbak. Berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? Omset per bulan
Kalau di rata-ratain bisa sampai 15 juta mbak. Oke, jadi sebulan itu ada per hari itu ada 500.000. Iya benar. Jadi sebulannya 15 15 juta. juta. Oke, itu keseluruhannya sudah Mbak ya. Iya benar. Oke, selanjutnya Mbak, bagaimana sih proses transaksi dalam usaha Mbak? Kebetulan masih secara langsung cash mbak. Jadi proses transaksi untuk membelinya cash gitu ya. Iya Oke. cash. Selanjutnya, apakah di sekitar usaha Mbak ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha Mbak? Kebetulan di daerah saya itu tidak ada mbak, tidak ada membuka usaha. Jadi Mbak gitu ya, Iya. tersendiri untuk membuka usaha di Handi. Di Handi. Selanjutnya Mbak, apa suka duka Mbak dalam usaha Mbak? Sukanya itu yang banyak yang beli mbak dari warga sekitar, terus juga mendapat keuntungan kan. Kalau dukanya itu ya kerugian mbak. Contohnya dari barang-barang yang kadaluarsa. Jadi barang-barang kadaluarsa itu banyak kerugiannya gitu ya Mbak ya. Iya benar mbak, soalnya nggak bisa dikembalikan. Oke. Karena udah dibeli gitu kan. Iya mbak. Kemudian nih, apa keinginan ke depan untuk usaha Mbak? Keinginan saya sih semoga usaha saya berkembang dengan pesat, untuk memudahkan juga kan di daerah Di sekitar. Handi. Benar, karena kebetulan di tempat saya itu sangat terpencil mbak, jauh dari pusat perbelanjaan. Oke. Jadi untuk memudahkan warga membeli agar lebih dekat gitu Iya ya. benar. Kemudian Mbak, apakah Mbak ini memiliki cabang lain selain apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola? Kemudian nih, apakah memiliki cabang lain Mbak selain dikelola untuk usaha ini? Belum ada sih mbak. Jadi fokus untuk usaha tersebut nih atau ini. Fokus dulu. Bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Mbak? Responnya sih dari warga sekitar itu baik mbak, kan, dan memuaskan juga. Terus kata mereka sih orangnya ramah gitu. Jadi kita yang namanya berwirausaha itu harus mempunyai karakter sikap ramah, kemudian disiplin dan bertanggung jawab seperti itu ya. Iya benar, harus terus tersenyum juga mbak ketika berjualan. Oh, okay. Kemudian siapa target dari produk Mbak? Targetnya sih untuk warga sekitar aja mbak yang membutuhkan kan. Jadi targetnya untuk memudahkan warga sekitar aja ya. Iya benar. Oke, selanjutnya Mbak, apa kendala ketika ada masalah dari usaha Mbak, bagaimana dan cara mengatasinya? Oke baik, kendalanya tuh dibongkar muat barang sih mbak ya. Terus tuh ketika kami berbelanja kan pakai mobil, jadi harus pakai motor lagi buat turun ke depan rumah. Dan kami juga tidak bisa terlalu banyak menyetok barang mbak, dikarenakan tempat kami yang kecil. Terus solusi dari itu sih sebenarnya harus nambah pegawai sih mbak ya. Oh gitu ya, jadi mungkin kendalanya itu kan kekurangan tempat, kemudian ketika mengangkut barang kekurangan gitu ya, dan solusinya untuk menambah pegawai. Iya mbak benar. Oke, selanjutnya Mbak, kan setiap wirausaha itu kan penghasilannya tidak menentu. Iya tidak menentu. Bagaimana cara Mbak selalu bersikap optimis seperti itu? Gini mbak, kan seorang pengusaha itu harus terus bersifat optimis ya, supaya usaha yang dijalankan terus berkembang pesat dan bertahan lama gitu mbak ya. Mungkin kembali lagi ke karakteristik dari wirausaha gitu kan. Iya. Karena mungkin di wirausaha itu kita harus mempunyai karakteristik
bersama gitu kan. Iya. Kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan selalu bersikap optimis. Iya benar. Seperti itu ya. Kemudian nih Mbak, bagaimana upaya Mbak untuk bisa meningkatkan dan berkembang dan bisa bertahan usaha Mbak ini? Upaya saya adalah yang saya utamain itu untuk kebutuhan sekitar gitu Mbak. Upaya saya terus tuh untuk dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi kayak mengikuti modern sekarang saat ini gitu ya, barang-barangnya. Iya, dan memperluas jaringan bisnis Mbak. Oke. Baik. Selanjutnya nih Mbak, yang terakhir ya Mbak ya, Iya. apa kiat-kiat atau pesan yang disampaikan bagi orang yang ingin disampaikan untuk membuka usaha seperti Mbak gitu? Kalau dari saya nih Mbak ya, pesan saya untuk orang yang membuka usaha harus melakukan riset pasar dulu Mbak, yang pertama. Yang kedua, usaha apa yang cocok dibuat dan diminati dari diri sendiri. Terus kenali tipe-tipe pelanggan Mbak. Terus menentukan harga yang dapat bersaing dengan kompetitor Lainnya gitu. seperti itu. Benar. Jadi kita harus meriset barang-barang yang mungkin harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu saja Mbak Arini untuk wawancara saya, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya. Iya Mbak. Saya semua wawancarai untuk pengusaha entrepreneur dari usaha toko Arini di Andil Terusan. Oke, mungkin itu saja dari video saya. Saya Nisa ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.